Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dimas Darmawan dengan NIM 235232252. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis paper mendalam terhadap sebuah penelitian di bidang deep learning yang sangat relevan dengan kebutuhan produktivitas saat ini. Paper ini saya pilih berjudul Implementasi Algoritma Deep Learning pada aplikasi Speech-to-Text online dengan metode Recurrent Neural Network. Judul ini mencerminkan fokus utama penelitian, yaitu bagaimana kita bisa memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengkonversi bahasa lisan manusia menjadi teks secara instan melalui platform berbasis web. Penelitian ini disusun oleh kolaborasi akademisi dari dua institusi di Medan, yaitu Nadira Lubis dan Muhammad Zulfansyuri Siambaton dari Universitas Islam Sumatera Utara, serta Rahmat Aulia dari Universitas Harapan Medan. Artikel ilmiah ini dipublikasikan secara resmi di Sudo Jurnal Teknik Informatika, volume 3 nomor 3 edisi September 2024. Jurnal ini telah terdaftar dengan ISSN online 2823 sampai 7342 yang menandai kredibilitas publikasinya dalam mendokumentasikan perkembangan terbaru di bidang teknologi informasi. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana penulis berhasil mengintegrasikan teknologi web, speech API dengan algoritma RNN untuk menjawab tantangan kecepatan dan akurasi dalam pemrosesan bahasa lisan. Mari kita mulai dengan melihat latar belakang yang mendasari penelitian ini. Setelah kita mengenal identitas penelitian ini, mari kita bedah alasan utama mengapa topik ini sangat penting untuk diangkat. Kita saat ini berada di era globalisasi, di mana interaksi manusia dengan perangkat digital sudah menjadi makanan sehari-hari kita. Namun ada satu hambatan fisik yang sering kita temui, yaitu proses pengetikan manual yang memakan waktu. Tahukah Anda bahwa secara biologis, manusia dapat berbicara jauh lebih cepat daripada kecepatan rata-rata jemari mereka mengetik di keyboard? Perbedaan kecepatan inilah yang mendasari lahirnya teknologi speech-to-text. Peneliti melihat peluang besar pada Web Speech API dalam bahasa pemrograman JavaScript yang memungkinkan pengenalan suara dilakukan langsung melalui browser tanpa perlu instalasi aplikasi yang berat. Namun, membuat aplikasi yang sekedar bisa menangkap suara itu saja tidak cukup. Masalah besar yang sering dihadapi adalah rendahnya akurasi akibat keberagaman aksen manusia dan adanya gangguan suara di lingkungan sekitar atau noise. Secara tradisional, transkripsi dilakukan secara manual dengan mendengarkan audio lalu mengetiknya kembali, yang tentu saja tidak efisien. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengimplementasikan algoritma deep learning, khususnya metode Recurrent Neural Network, yang mampu mempelajari pola suara yang kompleks dan abstrak agar hasil transkripsi menjadi lebih akurat, cepat, dan bisa diandalkan untuk kebutuhan mulai dari pembuatan konten hingga alat bantu bagi rekan-rekan tunarungu. Nah, bagaimana kita mengembangkannya? Kita lihat dulu permasalahan yang dipecahkan. Setelah memahami latar belakang, mari kita fokus pada inti permasalahan yang dihadapi. Pertama, masalah utama terletak pada efisien waktu. Secara tradisional, proses mengubah suara menjadi teks dilakukan dengan mendengarkan file audio berulang kali, lalu mengetiknya secara manual. Hal ini sangat tidak praktis, karena pada kenyataannya, manusia umumnya bisa berbicara jauh lebih cepat daripada kemampuan mereka mengetik. Kedua, adalah tantangan akurasi. Teknologi pengenalan suara bukan hal baru, namun sistem yang ada seringkali menyerah ketika menghadapi kualitas suara yang buruk atau keberagaman aksen pengguna. Variasi intonasi dan kecepatan bicara yang tidak stabil juga seringkali membuat teks yang dihasilkan menjadi berantakan atau tidak akurat. Ketiga, adanya gangguan lingkungan atau noise. Suara di sekitar kita seringkali ikut terekam dan mengganggu mesin dalam mengenali kata-kata kunci.
Tanpa algoritma yang cerdas, mesin tidak bisa membedakan mana suara manusia dan mana suara gangguan. Oleh karena itu, permasalahan ini dijawab dalam penelitian ini dengan menerapkan deep learning metode RAN. Mengapa? Karena RAN memiliki kemampuan untuk mempertahankan konteks dari informasi sebelumnya, sehingga ia tidak hanya mengenali kata per kata, tapi memahami urutan bicara sebagai satu kesatuan informasi yang utuh. Sekarang kita masuk ke bagian teknis yang paling menarik, yaitu metode yang diusulkan dalam penelitian ini. Untuk membangun aplikasi speech-to-text yang cerdas, penulis menggunakan algoritma deep learning dengan arsitektur Recurrent Neural Network atau RNN. Mengapa memilih RNN dan bukan neural network yang biasanya? Jawabannya adalah karena data suara bersifat sekuensial. Artinya, Artinya, dari suatu kata sangat bergantung pada suatu atau kata-kata yang muncul sebelumnya. RNN memiliki keunikan berupa sebuah loop atau siklus di dalam hidden layer-nya. Siklus ini berfungsi sebagai memori internal yang menyimpan informasi dari frame suara sebelumnya untuk membantu memprediksi kata berikutnya dengan lebih akurat. Secara sederhana, prosesnya bekerja seperti ini. Pertama, suara yang masuk akan dipecah menjadi sinyal-sinyal digital kecil. Kedua, sinyal ini masuk ke input layer lalu diteruskan ke hidden layer. Ketiga, di hidden layer inilah keajaiban RAN terjadi. Ia tidak hanya memproses data saat ini, tapi juga menggabungkan dengan informasi dari data sebelumnya. Keempat, akhir hasilnya adalah output layer yang mampu memberikan teks yang lebih sinkron dengan apa yang diucapkan pengguna. Penulis juga mengintegrasikan metode ini dengan WebSpeak API. Teknologi ini memungkinkan algoritma deep learning yang kompleks dapat dijalankan secara online melalui browser tanpa membebani perangkat pengguna secara berlebihan. Setelah memahami metodenya, mari kita lihat bagaimana alur kerja sistem ini secara nyata. Ada dua sudut pandang yang perlu kita pahami. Yang pertama, bagaimana pengguna berinteraksi dan bagaimana mesin bekerja di belakangnya. Pertama, dari sisi aplikasi, prosesnya sangat sederhana. Pengguna cukup mengaktifkan mikrofon atau mengunggah file rekaman. Sistem kemudian akan memproses suara tersebut secara real-time. Jika suara terdeteksi, teks akan langsung muncul di layar. Jika tidak, sistem akan meminta input ulang. Pengguna juga diberikan opsi refresh untuk mengulang proses dari awal. Kedua, secara teknis di dalam algoritma RNN, prosesnya jauh lebih mendalam. Yang pertama, pre-processing dan feature extraction. Suara yang masuk tidak langsung diproses dengan kata. Suara tersebut dibersihkan dari gangguan dan diambil ciri-ciri uniknya. Lalu yang kedua, model prediction with RNN. Disinilah peran utama RNN. Ia memprediksi karakter atau kata demi kata atau per frame. Misalnya ia mengenali bunyi S, lalu E, lalu L, lalu I, dan seterusnya, sambil mengingat karakter sebelumnya untuk memastikan kata yang terbentuk masuk akal, seperti selamat. Lalu yang ketiga ada post-processing. Setelah teks awal terbentuk, sistem melakukan tahap akhir berupa koreksi ejaan dan format. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memastikan hasil akhirnya rapi, menggunakan tata bahasa yang benar, dan mudah dibaca oleh pengguna sebelum ditampilkan sebagai output hasil. Lanjut ke slide ketujuh, yaitu sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling menentukan, yaitu bagaimana performa aplikasi ini diuji secara nyata. Kami melakukan analisis waktu untuk melihat seberapa cepat algoritma RNN dan WebSpeech API merespon suara pengguna. Dalam tabel hasil pengujian yang ada di paper, peneliti membagi pengujian menjadi dua skenario utama berdasarkan jarak antara sumber suara atau mulut pembicara dengan mikrofon perangkat. Yang pertama, pada skenario yang pertama, saya lanjut.
Pada skenario pertama yaitu jarak dekat, ketika pembicara berada dalam jarak normal sekitar 30 sentimeter, sistem menunjukkan performa yang sangat impresif. Jika suara asli berdurasi 3 detik, teks muncul dalam waktu sekitar 3,2 detik. Artinya, hanya ada selisih atau latensi sebesar 0,2 detik, ini hampir tidak terasa oleh pengguna, sehingga pengalaman pengguna terasa amat instan. Kedua, pada skenario jarak jauh, ketika jarak diperlebar hingga 2 meter, kita melihat adanya kenaikan selisih waktu menjadi 0,6 detik. Mengapa ini terjadi? Hal ini dikarenakan pada jarak yang lebih jauh, amplitude suara mengecil dan memungkinkan masuknya gangguan atau noise meningkat. Algoritma RNN memerlukan waktu sedikit lebih lama untuk melakukan filter dan ekstraksi fitur agar teks yang dihasilkan tetap akurat. Penting untuk dicatat bahwa karena aplikasi ini berbasis online, latensi ini juga dipengaruhi oleh stabilitas jaringan internet. Namun secara keseluruhan, selisih waktu di bawah 1 detik dikategorikan sebagai sistem yang sangat layak untuk digunakan dalam kebutuhan transkripsi langsung atau perintah suara. Mengapa RN memengaruhi waktu? Karena RN bekerja secara sekuensial atau berurutan. Sistem tidak bisa mengeluarkan hasil sebelum satu frasa atau blok suara selesai diproses. Sistem harus memastikan konteks kata sebelumnya sudah benar sebelum menampilkan kata berikutnya. Data dalam jurnal menunjukkan bahwa semakin banyak kalimat yang diucapkan, beban pemrosesan akan sedikit meningkat, namun tetap stabil berkat optimasi dari metode RNN yang digunakan dalam website API tersebut. Setelah melihat analisis waktu, sekarang kita akan masuk pada pengujian fungsionalitas atau yang sering kita sebut dengan black box testing. Di sini kami menguji apakah sistem benar-benar memberikan output yang sesuai dengan harapan pengguna dalam berbagai kondisi. Berdasarkan hasil penelitian paper ini, ada 4 temuan utama yang menarik untuk dibahas. Pertama, kekuatan sistem. Aplikasi ini sangat mumpuni dalam menangani kalimat yang panjang dan suara dengan volume yang bervariasi. Selama artikulasi jelas dan penggunaan bahasa standar, metode RN berhasil memetakan suara menjadi teks secara akurat. Kedua, tantangan aksen. Salah satu temuan penting adalah status invalid pada penggunaan aksen atau dialek. Karena model RN dilatih pada data bahasa yang standar, ketika pengguna menggunakan dialek daerah yang kental, sistem kesulitan mengenali pola suara tersebut, sehingga teks tidak muncul atau terjadi kesalahan kata. Ketiga, masalah lingkungan atau kita sebut noise. Pengujian di tempat bising juga menghasilkan status invalid. Suara latar belakang seperti keramaian atau angin dianggap sebagai gangguan yang merusak fitur audio yang sedang integrasi, membuat RN sulit membedakan antara suara manusia dengan suara gangguan. Kesimpulannya, meskipun algoritma RNN sangat kuat dalam memahami urutan kata, sistem ini masih membutuhkan lingkungan yang relatif tenang dan penggunaan bahasa yang standar untuk mencapai akurasi maksimal. Berikut adalah beberapa tampilan dari webnya. Yang pertama ada awal antarmuka di sini, lalu selanjutnya ada mikrofon nonaktif, terus ini ada saat tampilan memilih file record, terus ada setelah memilih file record, tampilan saat memilih tombol play pada file record. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf ketika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.